Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Kali ini kita akan belajar bersama Bu Anggit tentang materi tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran 6. Muatan yang akan kita pelajari yaitu PPKN tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain saat musyawarah, bahasa Indonesia tentang bahan pembentuk suatu benda, dan matematika tentang satuan panjang. Materi yang pertama yaitu muatan PPKN KD 3.1 tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Sebelumnya, kita pelajari terlebih dahulu tentang pengertian musyawarah. Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai keputusan yang disetujui bersama. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab dan harus diterima dengan senang hati. Manfaat dari adanya musyawarah yaitu yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, memecahkan masalah secara bersama. Yang ketiga, menghindarkan pertengkaran. Dan yang keempat, menumbuhkan kerjasama. Sikap kita saat melakukan kegiatan bermusyawarah yaitu yang pertama, mau menerima kekalahan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghargai suara terbanyak. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima, sopan saat mengikuti musyawarah. Dan yang keenam, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai. Jika musyawarah tidak mufakat dalam mencapai kesepakatan, maka dilakukan voting atau pemungutan suara. Dalam pemungutan suara yang menang adalah suara yang terbanyak. Dalam kegiatan musyawarah, kita juga harus dapat menghargai pendapat orang lain. Seperti yang pertama, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, mendengarkan dengan baik pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat kita sendiri. Dan yang keempat, tidak mencela pendapat orang lain. Sekarang kita masuk ke materi 2, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 bahan pembentuk benda. Benda-benda di sekitar kita dibentuk oleh beberapa bahan. Yang pertama yaitu bahan dari plastik. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik mudah dibentuk sehingga dapat dijadikan berbagai benda. Contoh benda dari bahan plastik yaitu ember, gayung, payung, dan lain-lain. Bahan pembentuk benda yang kedua yaitu bahan dari kertas. Kertas dibuat dari kulit kayu. Kertas dapat digunakan untuk membuat berbagai benda. Kertas sangat ringan dan praktis untuk dibawa. Contoh benda dari bahan kertas yaitu buku tulis, koran, kardus, dan lain-lain. Bahan pembentuk benda yang ketiga yaitu bahan dari kayu. Kayu adalah bagian dari tumbuhan. Kayu dapat diubah menjadi berbagai macam benda. Tetapi kayu juga mudah lapuk. Contoh benda dari bahan kayu yaitu meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Bahan pembentuk benda yang keempat yaitu bahan dari kaca. Benda dari kaca mempunyai sifat tembus pandang. Bahan dari kaca juga mudah dibersihkan. Akan tetapi, kaca harus dirawat hati-hati. Hal ini karena kaca mudah pecah. Contoh benda dari bahan kaca yaitu vas bunga, cermin, dan lain-lain.
Bahan pembentuk benda yang kelima yaitu bahan dari karet. Benda dari karet bersifat elastis dan lentur. Contoh benda dari bahan karet yaitu sandal, ban sepeda atau ban motor, dan lain-lain. Bahan pembentuk benda yang keenam yaitu bahan dari logam. Logam memiliki sifat kuat, menghantarkan panas, dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, logam digunakan untuk membuat peralatan masak dan benda yang kuat. Contoh benda dari bahan logam yaitu sendok, panci, garpu, dan lain-lain. Yang terakhir, kita masuk ke materi 3 yaitu muatan matematika KD 3.7 tentang satuan panjang. Satuan panjang digunakan untuk menghitung panjang dari suatu benda, jalan, dan yang lainnya. Satuan panjang yang dipakai di seluruh dunia adalah meter. Biasanya ditulis dengan simbol M. Kemarin kita sudah belajar tentang satuan panjang. Sekarang coba adik-adik kita belajar lagi. Coba kalian perhatikan di bawah ini ada tangga konversi pengukuran satuan panjang. Tangga konversi di atas digunakan untuk memudahkan dalam mengonversikan antar satuan panjang. Sebelum memulai tangga konversi, perlu terlebih dahulu kita mengetahui tentang urutan satuan panjang. Urutan satuan panjang tersebut yaitu dimulai dari yang paling atas, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat 7 satuan dari ukuran besar hingga ukuran terkecil. Untuk mengonversikan satuan, setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Sedangkan untuk konversi dalam satuan yang nilainya lebih besar, yaitu dengan menaiki tangganya, maka setiap naik satu tangga harus dibagi dengan nilai 10. Contoh soalnya yaitu Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata ulang, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran meja yang diperoleh Siti yaitu 254 cm. Bantulah Siti menemukan ukurannya dalam satuan meter. Sekarang kita jawab. 254 cm itu sama dengan 200 cm ditambah 54 cm. 200 cm itu sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Jadi ukuran meja Siti yaitu 2 meter 54 cm. Untuk mengukur satuan panjang, ada beberapa alat ukur yang bisa digunakan, seperti penggaris dan juga meteran. Baik, cukup sekian ya penjelasan dari Bu Anggit kali ini. Semoga kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.